Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK 1 Negeri 1 Sedan dari kelompok 1 PKR 2. Kami di sini akan mendokumentasikan tentang artefak dan arkeologi di situs Pelawangan. Di sini kami sudah mendapat beberapa gedung yang akan kami liput. Untuk pertama kali, nama saya Nurfitia Rafikasari. Nama saya Siti Takwa, absen 28. Nama saya Alvini Am, absen 13. Nama saya Muhammad Sofi Murtado, absen 28. Dan salah satu teman kami yang menjadi juru kameramen, Taufikul Hidayat. Paling ceritanya juga sama. Ceritanya juga sama, seingat saya itu ya memang itu budaya ini. Ceritanya juga sama-sama dan tadi. Jauh saya dipandang bicara. Kubur bermer itu apa? Kubur bermer itu apa? Ya, kubur bermer itu biasanya ya penguburan sampai 2 kali atau 3 kali itu namanya kubur bermer. Maksudnya itu di Iya, kata Pak Yono dulu. Biasanya kubur manual seperti ini. Seperti kamu ini kan disekolahkan sama orang tua, kan? Terus kamu jadi orang sukses. Ternyata ayah kamu atau ibu kamu meninggal terus selama-lamanya sampai 10 tahun atau 30 tahun meninggal. Terus kamu tuh punya pikiran yang gak enak. Wong saya sudah sukses kok, orang tua saya jadi sukses. Dari situ kan itu. Akhirnya terus kamu digali lagi, terus diberikan tempayan yang gede, terus ayah kamu gali. Terus seperti itu kan kuburan. Itu kan kuburan sampai 2 kali. Tapi kalau masih apa itu, masih meninggal baru kan juga bisa seperti itu. Mas orang meninggal keadaan masih anak atau ya kasihan. Tapi kalau sudah rampung kan, 1 tahun atau 2 tahun kan bisa dibentuk. Kita sayang rapi, terus kasih tanah, terus kuburan. Itu namanya penguburan primer. Jadi penguburan primer itu kata Pak Yono sampai 2 kali, 3 kali. Dipindah-pindah gitu. Jadi tengkorak yang ini ditemukan tahun 78. Kamu belum lahir. Ini ditemukan di lokasi rumah sakit saya itu meninggal tengkorak di situ masih ada 2. Bagus bukan seperti ini, gede-gede bagus. Kan kemarin kan rencana memang mau dibikin museum dulu di bawah itu. Makanya ada penggalian itu, di situ ada tengkorak yang gede bagus, nggak diambil sama Dr. Profesor. Jangan diambil dia di situ. Masih sekarang masih kok, tapi sudah di dalam rumah sakit kayaknya. Jadi dulu itu tengkorak yang 2 di situ itu nggak diambil. Sebab kalau ada penggalian itu kan mesti anak-anak sekolah kan ramai dulu. Iya, anak sekolah dari SMA Rembang 2, SMA 1 kan kalau ada penggalian kan kesini semua sama gurunya itu. Dulu kan mobil kan masih mobil tak itu, lapangan sampai penuh. Kalau ada penggalian itu di lapangan penuh. Terus wawancara sama orangnya sendiri, orang Jakarta yang tadi itu. Jadi enak, ada syutingannya sendiri kan bagus kan. Dulu kan syutingan nggak seperti ABRB, syutingan gede gitu banyak. Cukup enak dulu itu. Jadi di rumah sakit itu masih banyak orang. Wong kemarin saja ada pembangunan bikin sapi tek di rumah sakit. Lebarnya 8x8. Itu ditemukan oleh sakit ini. Terus tempayannya itu di dalamnya itu ada 10 tempayan. Saya ambil cuma 2, saya selamatkan dulu di situ. Saya taruh di sana. Itu yang di dalam masih ada 8 gede tempayan seperti itu. Ya susah. Saya ngambil 2 aja sudah 5 hari. Terus saya nongkosin siapa? Harusnya kan ya berat. Saya cuma mengamankan 2 aja. Sudah saya taruh di situ. Lainnya sudah dikukuli sama kuli-kuli itu. Nah kuli ya buru-buru kerja. Terus biar tengkorak itu aja dipacui semua. Remak kabeh telah tengkorak gede-gede. Pokoknya di rumah sakit itu dulu itu jadi dibikin museum. Wah indah sekali pokoknya sampai ke nelayan. Ya rencana kan pembebasan tanah dulu kan sampai ke lokasi balap itu madrasah
itu kan ada jalan laut, jalan Milato itu kan ada kan sampai situ, sampai S2 Pak Selamat ini kan sudah kena tangannya semua, zaman Pak Sulanto itu. Nah, terus Bupati nggak mau tanda tangan, ya sudah, Pak Yono nggak mau, termasuk ini kan termasuk lingkungan daerah, termasuk urusan kabupaten. Ya, saya kira Bupati itu dikira mendanai, padahal kemarin kan kalau Pak Soeharto kan enak, sudah silakan kamu. Yang penting kamu kerja yang bagus, besok untuk masa depan anak-anak kamu semua bisa menikmati. Kan enak Pak Soeharto kan bicaranya. Jadi Pak Yono kan tinggal dari lokasi-lokasi aja. Kok monggo sampai sekarang itu jadi di situ masih mengadakan penggalian terhadap sampai di mana temuan yang ada tengkoraknya di lokasi pelawanan, dibikin museum semua. Jadi seperti ini kan ya nggak layak kan, ditemukan tengkorak terus dibiarkan. Kalau Pak Yono tulisnya dulu ditemukan tengkorak di lokasi terus diangkat di atas tanah, pondasi dikelihatan semua terus dipajang. Terus langsung bikin rumah seperti kamu lihat di Bonbin, mau lihat ketek, mau lihat ular, kan lain-lain tempat. Jadi lokasinya itu ada teman-teman ini kan di sana semua. Jadi ke saya itu anak sekolah langsung masuk itu kan bebas gitu loh, jalan-jalan seperti kamu melihat Bonbin, melihat di beban-beban itu kan enak. Sudah tengkorak ini ditemukan tahun 78. Kamu belum lahir kayaknya. Saya mengikuti kerja dulu. Jadi saya tahun 78 itu sudah mengikuti kerja orang arkeologi. Terus mengadakan seminar tahun 88, saya itu dipanggil sama ketua. Saya dipanggil ada seminar, sudah selesai, saya dipanggil. Junet kesini Jun. Ada apa Pak? Aku ingin bahasa Indonesia. Enten apa Pak? Kowe gitu mau sekolah apa orang? Nah, Pak, cuma kelas kawan. Dulu kan sekolah itu kan sekolah saya kan cuma kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu enggak ada. Jadi kalau kelas 5, kelas 6 itu sampai ke Praga. Jadi jalan kaki. Di Pelawangan enggak ada sekolah. Nah, akhirnya terus saya meneruskan madrasah. Terus ada ujian ini, saya ikut ini gabungan sama kerja, kelas, pandangan. Terus saya langsung dikasih petunjuk, sudah kamu ke Jakarta, ke kantor, besok hari ini ada ujian nasional. Terus saya terus langsung ke Jakarta ikut ujian pegawai. Ya alhamdulillah saya lulus, ada yang diangkat sampai sekarang. Jadi saya itu diangkat jadi pegawai negeri itu tahun 89 sudah diangkat sampai 2017. Berarti berapa tahun saya jadi pegawai? Berapa tahun? Ada 29. Banyak tahun. Berapa tahun? 29 atau 30-an. Nah tapi kan kalau GTT kan saya mulai tahun 78 sampai 89 kan sudah berapa tahun itu saya mengikuti kerja, tapi dibayar. Saya kerja tahun 78 ini dibayar cuma 100 mangapang. Kamu tahu apa enggak? Bang merah atau tahu kan ya? Cuma dibayar 100. Satu hari ngayahi kereweng, ngayahi tulang-tulang rumah itu cuma dibayar 100. Sampai berapa tahun baru naik 500. Tahu kan 500 hijau itu? Terus tahun 88 tahun 88, 89 itu baru naik 1000. Jadi kerja satu hari itu 1000. Wong saya jadi pegawai tahun 98 itu aja gaji saya cuma 24.000. Terus saya itu ke Jakarta tiap bulan ke Jakarta, marani gaji 40.000. Terus akhirnya saya minta keluar sama kepala puslit, sudah kamu jangan keluar, enggak apa-apa, kamu sudah jadi pegawai, saya biayai kamu sudah banyak, kamu pulang pergi ke Jakarta, kamu jadi pegawai, ujian sampai screening, sampai wawancara, sampai sumpah, sampai sumpah pegawai sudah banyak saya, jangan keluar kamu yang sabar, sekarang gajinya dikit gak apa-apa, besok kamu tahu rasanya. Pak Yono bilang gitu. Untungnya Pak Yono sudah meninggal, kok masih hidup, masih rame Pelawangan. Terus akhirnya saya betah, pokoknya Pelawangan ada namanya Junedi, gitu aja Pak Yono bilang gitu.
kamu kerja nelayan kayak kamu kerja bangunan nggak apa-apa, yang penting di Tawangan itu ada namanya Junet gitu aja. Udah saya terus siap. Saya minta gini aja Pak Yono, saya minta gaji 3 bulan sekali. Kalau sebulan saya berangkat Pak ke Jakarta. Yes nggak apa-apa, kamu minta 1 tahun gajinya nggak apa-apa sama kamu ke sini. Akhirnya saya dikasih gaji 3 bulan sekali ke negeri. Berarti kan saya umpama Januari, Februari, Maret saya tanggal 30 ke Jakarta kan, April kan sudah, nanti tanggal 1 kan gaji lagi, berarti kan 4 bulan 100 enak. Terus alhamdulillah sampai sekarang. Ya, yes, pokoknya saya syukurin saya kerja di ekologi ini, anak-anak saya ya sekolah semua. Yang tadi, mbak tadi kan anak saya itu ya lulusan IKIP, terus DTT dikerahkan sampai 7 tahun, gajinya cuma 350. Kalau uang sekarang 350 ya sudah gede. Oh gaji kok DTT kan 350, terus saya suruh keluar, terus saya suruh nyapu di sini, buat di sini. Oh iya Pak, mau tanya, Ya. ini kan ada 2 wadah nih, ini fungsinya buat apa? Ya ini kan ada 2 wadah. Biasanya orang dulu itu ya kalau meninggal, wadah-wadah ini ditaruh di samping kanan kirinya atau di dalam longkang-longkangan yang ada di tengkoraknya. Ini kan biasanya orang dulu kan tempat wadah air, terus tempat minum, gitu kan. Dulu kan nggak ada piring-piring kan nggak ada. Iya untuk minum, untuk tempat air. Itu kalau penguburan tetap di bawah semua. Makanya orang dulu itu nggak repot-repot seperti orang sekarang. Orang dulu kalau sudah punya ada 2 atau 3 sudah selesai, dikubur sudah. Nah kok seperti orang sekarang terus gagah-gagahnya bubuhannya terus disuruh ngubur, malah yang ngubur malah repot kabeh. Enak. Yo anti penyakit seperti ini kan yo anti penyakit. Dikubur ya wis ora ngarang-ngarang tak apa ada. Lah ini kan kata dokter Profesor Suyono, tengkorak ini kan umurnya sampai 2500 tahun sampai sekarang. Jadi kan sebelum Masehi. Sedangkan Kanjeng Nabi aja baru 1400 ya. 400 berapa? Hijriah itu 407 ya. 407. Nah ini sampai 2500. Berarti kan duluan yang tengkorak di bawah. Makanya prasejarah. Jadi prasejarah itu memang susah. Lain kalau sejarah kamu sekolah sejarah kan bisa nanti ditanya sama adik-adik kelas kan bisa kamu sejarah kok. Misalnya seperti Sunan Bonang diberi anak sopo kan ya wis kena diceritakno. Wong Kanjeng Nabi wae kena kok. Wis Kanjeng Nabi iku anake sapa? Abu Thalib, ibune Siti Aminah ya kan termasuk wis kena diceritakno termasuk sejarah. Nah kalau prasejarah ini wis pra ya kangelan. Wis pra gak iso. Wis panane iki dadi dioceno iku wangi. Gak iso nek prasejarah. Ini tempatnya tuh terbuat dari tanah atau gimana? Iya dari tanah semua, dari tempat juga dari tanah. Ini kan seperti orang Baromulyo, orang Ganti kan sampai sekarang kan ada yang bikin gerabah-gerabah itu, tapi nggak seperti orang dulu. Berarti orang dulu bikin gerabah melalui canggih, bisa tebal, bisa bagus untuk mengubur tengkorak itu, bisa bagus. Orang sekarang yang susah, paling cor pakai semen. Ini tempatnya tempat kubur. Nah ini penguburan primer. Ini kan nggak aslinya fotonya kan ini. Nah kalau yang ini namanya megalitikum. Ini yang ada di Selodiri. Jadi pertama kali orang ekologi itu penggalian di sini. Tahun 77 ini dibuka, lokasi digali. Nah ini kan sudah, ini masih foto asli loh. Masih foto asli tahun 77 loh ini loh sampai sekarang. Tapi kalau sekarang kan sudah berantakan semua batu-batunya, sudah kocar-kacir. Terus ini kepala-kepala binatang, kepala buaya barang ini kan sudah dikepung sama orang proyek-proyek semua. Kemarin itu mau dihancurin semua situs tanah itu terjadi, mau dihancurin sama proyek. Di situ kan bawahnya kan batu trust semua. Itu aja kanan kirinya sudah kena ada 30 meteran kedalamannya kok. Sudah terbegu semua. Jadi kamu agak susah
ke sini, harusnya kamu lewat ke Sendang terus langsung muter. Enggak enak pas sepeda motor. Belum ke sana tadi. Belum. Bagus kalau di sana kamu tahu gambar-gambar ini. Situsnya apa? Kalau yang Nekara itu ditemukan tahun berapa? Nah, kalau yang Nekara ini penggalian itu kan kalau orang arkeologi itu kan nggak selamanya. Jadi penggalian ini kadang-kadang 2 bulan sekali, kadang-kadang 3 bulan sekali, kadang-kadang 4 bulan sekali. Kalau Nekara Perunggu ini ditemukan tahun 85. Jadi situ kan ada itu ada Nekara ditemukan tahun 85. Jadi Nekara Perunggu ini kata Pak Yano temuan yang paling unik. Jadi temuan Nekara ini yang di dalamnya ada tengkoraknya cuma 2, di Belanda sama di Bawangan. Makanya ini dulu ditemukan sudah masuk ke internet semua dunia ini temuan. Ini ada dunia, cuma ini kan nggak asli. Itu berita semua. Ada asli cuma 2. Nah kalau di sini dikasih yang asli sana sudah. Ini sudah peta semua. Diambil. Ini harganya miliaran. Ini harganya miliaran. Kalau tengkorak itu diambil kan nanti putus semua. Kalau seperti tengkorak yang itu diambil nggak apa-apa, bikin lagi bisa. Jadi orang arkeologi bikin begitu bisa 1 hari, 3 hari dapat 10 bisa. Istilahnya kan fotokopi. Tapi ya sudah persis aslinya yang kayak foto itu persis. Kayak gitu persis. Kalau yang kita yang aslinya kan ini, yang asli kan ini, sama. Aslinya kan ini, bagus Nekara. Ini kan dari Perunggu. Diameternya kemarin 90. Ini mobil Chevrolet aja sesek. Chevrolet kan ada bukaannya belakang gitu kan. Masukkan sesek ini. Kamera di foto. Kamu tahu foto ini apa enggak? Ini siapa ini? Pak Junid. Ya tahu. Saya dulu ya ikut penggalian. Denomi. Ini juga ada saya. Sebelah sini kayaknya. Jadi yang asli sudah dicuri orang, Pak. Belum, masih anu lah ya disimpan sama pemerintah kan. Jadi orang arkeologi itu kan dibayani negara, disuruh cari-cari. Kalau di Pelawangan untungnya cuma dapat tengkorak, tempayan. Tapi kalau di luar Jawa kadang-kadang dapat emas, aca emas, mari-mari gitu kan. Kembali lagi ke negara lagi untuk aset negara. Jadi maksudnya itu kalau di Pelawangan makanya ada kerikil-kerikil kecil-kecil dikumpulin itu ya nanti kalau ditinjau kan hasilnya ya cuma itu. Kan kamu kesini kan dikasih uang disuruh nyari-nyari, itu namanya arkeologi. Apa langsung pindah ke sana bisa? Boleh. Ayo. Boleh. Seperti ini saya amankan dulu. Saya amankan dulu sama yang itu. Ini aja sudah 5 hari saya sama anak saya sama adik saya ambil ini 2 hari. Ini kan dicor kan dulu saya betelin dulu. Kalau saya betelin saya pecah semua. Jadi sampai sekarang ini belum dilihat sama orang aja sama yang tempat baru tahun 2016 tanggalnya kalau nggak salah 14 Agustus saya kemarin saya bawa sini. Malah saya konangan wartawan, saya nyapa jalan saya malah langsung wartawannya ke sini nanya-nanya. Kan saya sering mebu di iya di di koran. Gara-gara ini kemarin mebu lagi saya belajar masuk koran lagi. Wartawan langsung ke sini. Ini ditemukan 14 Agustus 2016 kemarin. Ini yang ambil cuma saya sama adik saya sama anak saya. Ya dua ini dua tempayan. Harusnya banyak ini ada 12-an, ada tinggal ada 10-an yang bulat-bulat gitu. Terus tengkoraknya yang hasil itu satu, ada 3 tengkorak. Jadi tengkoraknya ditemukan di dalam ini. Manual biasa. Di dalam ini juga ada tengkoraknya.
Kan 8 kali 8 kan luas. 8 kali 8 kan luas. Jadi karena sebelah sana 16 ini 16 ini. Nah, yang kira-kira itu apa, Pak? Ya, yang kira-kira ini temuan. Ini hasil temuan mulai tahun 78 sampai akhir 92. Jadi orang ekologi itu 78 mengadakan penggalian rutin sampai tahun 92 sampai sekarang nggak ada penggalian. Nah, ini rencana juga katanya mau ada penggalian lagi. Nah, ini kan temuan misalnya seperti kerawang, terus tulang-tulang batu-batuan. Ini foto-foto dulu masih banyak sih. Foto-foto sebagainya. Foto-foto hasil penggalian itu. Di sini juga ada negara perunggu, nggak ada. Ini kan tempayan kan tempat kubur. Biasanya di sini ada tengkoraknya, terus dikasih tutup. Kok enggak ada apa? Ekskavasi. Kalau ini kan orang Balong Mulyo yang baru sekarang ya, ekskavasi. Penggalian itu banyak sekali. Tengkorak di dalamnya ada tengkorak. Itu teman-teman di sini tuh banyak. Sudah? Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Sekian dari dokumentasi kami dari gedung artefak arkeologi situs Pelawangan. Selanjutnya kita akan menuju ke Terjen. Yang kita sudah sampai di situs Selodiri. Situs ini dilindungi oleh UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dan kita bisa melihat peninggalan sejarah di sini. Ini terdapat batu tua yang ada ukirannya seperti ini, nggak tahu ini tanda apa. Ya, ini ada ukiran batu yang ya ini sudah rapuh, termakan usia mungkin. Ini seperti kepala hewan, tapi sudah hancur yang sini. Itu menurut informasi ini adalah nenek moyang dari warga desa Terjen. Dan di situ ada gambar seperti kepala banteng, kepala buaya. Oh iya, kepala buaya. Nah, di sini ini ada ukiran mata apa itu? Mata orang paling. Mata rasugan. Di sini ada juga ukiran lagi banyak sekali. Entah bagaimana orang zaman dahulu mengukirnya dengan di atas batu ini. Tidak mungkin dengan tatah itu, tidak mungkin. Ya, ini kepala buaya. Ini ada hidungnya dan di sini ada gigi. Di sini ada pohon. Yang ini laporan dari kami meneliti arkeologi di daerah Rembang, tepatnya Kecamatan Sedan, yaitu yang pertama tadi di situs Pelawangan, yang kedua ini di situs Selodiri di Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.